Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna nahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nuri kasari wa madadikal jari wa jamani bihi fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ya nur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyir rahmah wa syafi'il ummah muballighin nubuwwati wa risalah wa ja'alna wa ashabar rukya wa hadhil ummah marzuqina bi sihhati wa salama wa sa'adati wa rabitah fid din wa dunya wal akhirah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana afriq alaina sabran wa tawaffana muslimin. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan membacakan kitab Thayyibatul Mawaid bi Jam'i Subat mimma fi kalamil akabir min fawaid, juz yang ketiga. Ini fawaid min kalamil Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad rahimahullah. Hafizallah wa nafa'ana bihi bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Qala al-musannif rahimallah nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Guys, lampunya agak kesini guys, biar nggak silau. Agak majuan dikit. Maju lagi. Ya, sudah. Mudah-mudahan sinyal di sana diterima dengan baik ya. Ini sudah kita usahakan yang terbaik insya Allah. Agak kesini dikit. Oke, sudah. Ya. Wa qala radhiyallahu anhu, berkata Al-Habib Allah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad, al-umur al-ghaibiyah, perkara-perkara gaib itu, mahia, tidak ada lain illa kecuali ilhamun au awhamun, yaitu ilham atau awham ya, hanya dua, ilham atau awham. Ini penjelasan seperti ini ya, rumus seperti ini, makalah yang luar biasa ini perlu dipahami dan perlu dicatat ya, dititik beratkan kepada para praktisi di dalam memahami perkara-perkara gaib ya. Wala yakunu fiha qat'un, tidaklah ada dalam urusan-urusan yang gaib, perkara-perkara gaib itu qat'un, kepastian. Wala yumkinu ahadun ayyaqta'a biha, tidak ada satu orang pun untuk bisa memastikan perkara gaib itu. Hatta annal awliya'a, meskipun sesungguhnya para wali itu, innama, sesungguhnya mereka ini hanyalah yukhbiruna anha bil wahmi, mengabarkan tentang hal-hal yang gaib itu, bil wahmi, dengan hanya dugaan saja, wahm ya, awham. Hatta rubama yukhti fi dzalik, kadang-kadang wali itu keliru dalam mengabarkan perkara gaib itu. Wala yumkinul qat'u al-mutayaqqan, dan tidak bisa dipastikan perkara itu dengan yakin, illa fi laufil mahfud, kecuali apa yang ada pada lauful mahfud. Nah, jadi begini, urusan-urusan gaib itu hanyalah dua saja. Nah, cuma hanya dua, ilham atau auham, hanya dua ini saja, ilham atau auham. Auham itu prediksi, dugaan. Waham ya, audhan, itu namanya waham. Wala yakunu fiha qat'un, dan tidak bisa memastikan dalam perkara-perkara gaib itu sedikit pun. Wala yumkin ahadun ayyaqta'a biha, dan seorang pun tidak bisa memastikan dengan perkara-perkara gaib itu. Apa yang dilihat oleh seseorang yang bisa melihat kondisi dia indigo ya,
atau orang-orang indera keenamnya aktif, bisa melihat perkara-perkara gaib. Ya, umumnya dunia gaib ya, jin, penampakan-penampakan dan lain sebagainya. Ini hanyalah dua, nggak bisa dipastikan. Yang dilihat ini adalah, yang saya lihat ini adalah kiriman dari tetangga, nggak bisa dipastikan. Itu hanya waham saja. Yang saya lihat, saya ini adalah sedang diincar oleh setan, oleh iblis dan lain sebagainya. Nggak bisa dipastikan. Saya ini ada khodam, saya ini ada jin keturunan, jin nasab lah, jin leluhur lah, atau mungkin tumbal dan sebagainya. Nggak bisa dipastikan. Tidak bisa dipastikan. Metode-metode, teknik-teknik yang ada itu hanyalah sekedar hipotesis di dalam menggali informasi agar kita bisa menangani lebih simple, lebih efektif, lebih maksimal dan optimal gitu. Bukan satu kepastian. Kita mencari solusi yang terbaik yang sekiranya mudah ditangani, ya, mudah ditangani. Ya, maka hal ini ya, perlu menjadi catatan penting buat para praktisi, khususnya KBRA, Keluarga Besar Ruqyah Aswajah. Ya. Ini yang perlu dipahami. Jadi sekali-kali jangan memastikan dia melihat hal yang gaib. Kalau saya lihat dari fotonya, dia ini sedang kena sihir, ya, masyhur. Dia ini disihir oleh tetangganya. Ini tidak boleh seperti itu. Ya, tidak boleh memastikan. Tidak boleh memastikan. Dan di KBRA ini larangan seperti itu, melihat foto dia begini, begini. Ya. Menterawang-terawang. Kalau saya lihat dia ini ada kuntilanaknya di sebelah kirinya, sebelah kanan genderuwo, ya kan, di kepalanya tuyul misalnya gitu. Ini nggak boleh seperti itu. Ini di KBRA ada SOP-nya ya, tidak boleh menerawang dengan terawangan apapun, begitu. Tidak boleh memastikan, ya, tidak boleh memastikan perkara-perkara gaib, karena perkara gaib itu hanyalah dua, ya, al-umurul gaibiyah, bahia illa ilhamun au auhamun. Jadi perlu dicatat, ya. Perkara gaib itu hanyalah dua, yaitu ilham atau auham. Ya. Ilham atau auham. Hanyalah dua, ya, perkara gaib itu hanyalah ilham atau auham. Ya. Tidak boleh memastikan. Ya. Wala yumkin ahadun ayyaqta'a biha. Seorang pun nggak bisa memastikan. Hatta annal auliya, meskipun para wali nggak bisa memastikan bahwa ini perkara gaib. Ya. Kadang-kadang para wali menginformasikan perkara-perkara gaib itu bil waham, hanya dugaan-dugaan, insting, firasat. Firasatnya para wali ya berbeda dengan firasatnya orang-orang biasa seperti kita. Gitu. Itu pun hatta rubama yukhti'u fi dzalik. Kadang-kadang wali ini juga keliru di dalam memberikan informasi perkara-perkara gaib. Ya, tidak semua para wali ini benar di dalam menginformasikan perkara-perkara gaib. Wala yumkinul ghad'u al-mutayaqqan illa fil lawhil mahfuz, dan tidak bisa memastikan perkara gaib yang diyakininya itu, al-ghad'ul mutayaqqin, kepastian yang diyakininya itu, illa fil lawhil mahfuz, kecuali apa yang tertulis di lauhil mahfuz, ya. Apa yang ada di lauhil mahfuz, ya, informasi yang dia peroleh dari lauhil mahfuz, maka ini bisa menjadi satu catatan penting, satu kepastian, ya, bisa dikatakan seperti itu. Artinya ada para wali Allah Subhanahu wa taala yang memang mencapai magom di mana dia bisa memandang lauhul mahfuz, melihat lauhul mahfuz, ya. Jadi nggak semua para wali. Adapun wali-wali yang belum mencapai dia bisa melihat lauhul mahfuz, ini hanyalah waham saja, sama seperti kita, waham saja, firasat saja. Tapi tingkatan firasatnya bermacam-macam. Ada yang tajam,
yang lebih tinggi dan lain sebagainya instingnya dan lain sebagainya daripada insting-insting dan firasat yang mereka dapati gitu. Ya. Makanya Imam Ghazali itu di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin beliau pernah mengatakan God yutawassar yatawassar ya. Qad yutasawwar, maaf, qad yutasawwar ayyasul fi haqiqatul alam wa suratuhu taratan minal hawas wa taratan minal lawhil mahfuz. Ya. Di dalam kitab Ihya juz 3 itu Imam Ghazali pernah mengatakan kadang-kadang ya hati manusia ini mendapat gambaran yang dia peroleh tentang hakikat alam dan bentuknya dari kadang-kadang dari indrawi fisik ya, kadang-kadang dari minal lawhil mahfuz ya, dari lawhul mahfuz ya. Jadi manusia ini bisa memandang hakikat alam ini dari dua sisi ya. Kadang dari indrawi fisiknya dia memandang hakikat alam ini begini, secara ilmu sains begini, dulunya ada begini, kemudian terbentuklah alam. Ini adalah haqiqatul alam fi suratil hawas ya, fi an-nadharatil hawas, dalam pandangan indra fisik itu. Wataratan minal lawhil mahfuz, dan kadang-kadang dari gambaran yang dia peroleh dari lawhul mahfuz. Ini mencakup masalah hati, masalah ruh ya. Sehingga beliau mengatakan fa innal qalbi baban, sehingga bagi hati ini ada dua pintu. Kata beliau dalam kitab Ihya Ulumuddin juz 3 ya. Bab maftuh ila alamil malakut ya, wa huwa al-lawhul mahfuz. Ada bab pintu yang terbuka kepada alam malakut, yaitu lawhul mahfuz. Ya, kata Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin-nya. Kemudian wa alamul malaika ya, lawhul mahfuz dan alam malaikat, yaitu lawhul mahfuz itu masuk kepada alam malakut gitu. Nah, kemudian wabab maftuh ilal hawasil khams al mutamassika bi alamil mulki wa syahadah. Ada pintu yang kedua, yaitu pintu yang terbuka pada indera yang 5 ini yang bersentuhan dengan alam mulki dan alam syahadah. Nah, jadi manusia ini memiliki di dalam hatinya ini ada dua pintu yang menyambung jalurnya kepada lawhul mahfuz ya, alam malakut, alam malaikat. Yang satu lagi pintu kepada alam nyata gitu. Dan sering saya katakan bahwa unsur manusia ini ada dua ya, unsur alamul amri dan unsur alamul khalqi, di mana alamul amri ini berkaitan dengan ruh ya, berkaitan dengan hati, ruh latifah ya. Alamul amri, kenapa dikatakan alamul amri? Karena Allah berfirman dalam Al-Qur'an, yas'alunaka anir ruh qulir ruh min amri rabbi ya, sehingga dikatakan alamul amri. Dan alamul khalqi adalah penciptaan ya, daripada jasad kita, fisik kita gitu. Sehingga dikatakan alamul khalqi. Bisa dicek dalam kitab Ihya Ulumuddin dan kitab Al-Ghunyah. Kemudian ada para wali-wali Allah Subhanahu wa taala di mana mereka ini memiliki kemampuan bisa memandang lawhul mahfuz, di mana para wali Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kemampuan bisa memandang dan melihat apa yang tertulis di lawhul mahfuz. Ini para wali-wali yang tingkatannya tinggi, yang mencapai maqamat aliyat, maqam al-kummal wal afrad. Mereka para wali yang mencapai kedudukan kesempurnaan, dan wali-wali kutub ya, al-afrad ya, kutubul fard gitu. Makanya Syekh Muhammad bin Ishaq Al-Qununi ya, beliau dalam salah satu kitab beliau ya, Risalatun Nusus li Muhammad bin Ishaq Al-Qununi ya, yang beliau wafat itu di sekitar tahun 600-an. Beliau pernah mengatakan innal kummal wa man syaa innal kummal wa man syaa Allahu minal afrad ahlul ittila' ala lawhil mahfuz. Ya. Sesungguhnya orang-orang yang kumal, rijalul kumal ya, mursyid kamil, mukammil,
wali-wali Allah Subhanahu wa taala yang sempurna dalam latifah-latifahnya, dan afrad, ya, wali-wali gutub al-fard, al-gutbul fard. Beliau ini ahlul ittila ala lawfil mahfud. Beliau adalah orang-orang yang bisa memandang apa-apa yang tertulis di lawful mahfud, gitu. Bal wa alal magamil qalami, bahkan pada tingkatan magam al-qalam, bisa melihat apa yang sedang ditulis oleh al-qalam, gitu, ya. Wa ala hadratil ilmil ilahi, beliau mengatakan juga para wali ini sampai bisa mengetahui apa namanya yang lebih atas itu, ya. Ada lawful mahfud, di atasnya ada lagi ummul kitab dan sebagainya, ya. Makanya pernah diceritakan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ya. Pernah diceritakan Syekh Abdul Qadir Jailani dalam kitab Kunudus Sa'adatil Abadiyah, Habib Abdullah bin Alwi As-Segab, ya, Habib Abdullah bin Alwi As-Segab, dalam kitab beliau Kunudus Sa'adatil Abadiyah, beliau pernah menceritakan suatu hari Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu ruhah wa sirrah, beliau ini pernah menjumpai seseorang yang tawaf di Ka'bah, ya, dengan satu kaki. Ya, dengan satu kaki, tawaf dengan satu kaki, ya. Kakinya yang satu hilang, gitu. Kaki yang satu hilang. Dalam pandangan Syekh Abdul Qadir Jailani, hanya satu kaki, satu yang kakinya nggak kelihatan, gitu. Tawafnya, tawaf. Kemudian didekati oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Orang itu yang tawaf dengan kaki satu itu didekati oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Beliau mengatakan, man hadha ta'ib ala rijlin wahid. Siapa yang sedang bertawaf ini dengan satu kaki ini? Boleh saya kenalkan siapa diri Anda ini? Kok tawaf dengan satu kaki? Yang saya lihat Anda tawaf dengan satu kaki. Maka si orang ini menjawab, ana imra'atun, ya, min Baghdad. Jadi ternyata ini adalah seorang perempuan, ya, seorang perempuan datang dari Baghdad, yang beliau ini jauh-jauh ke Ka'bah dengan kaki satu. Itu beliau menceritakan bahwasanya ini jitu min Baghdad, ya, atufu bil bait wa taraktu binti Naimah ala rijlil ukhra, gitu. Aku ini datang dari Baghdad, aku tawaf di Baghdad, di rumahku itu ada putriku yang sedang tidur. Nah, kakiku yang satu ini menjaga putriku yang sedang tidur, dan kakiku yang satu ini tawaf di Ka'bah. Itu. Kemudian Syekh Abdul Qadir Jailani tersenyum dan sedikit heran, bingung. Sedikit heran dan bingung karena beliau ini, si perempuan ini dari Baghdad, sedangkan Syekh Abdul Qadir Jailani juga dari Baghdad. Kenapa beliau nggak mengetahui ada seorang perempuan yang luar biasa seperti ini? Sampai-sampai beliau mengatakan, ana atasaffah al-lafzul mafut, ana atasaffah al-lafzul mafut lak wali beliau mengatakan, ana atasaffa al-lafzul mafud kada wa kada marrah kulla yawm wa ma ra'aituki fihi. Aku ini setiap hari buka lafzul mafud, tapi aku nggak melihat ada kamu di situ, kata Syekh Abdul Qadir Jailani. Maka si perempuan ini menjawab, Al-lawful mahfud laka wali amthalik. Al-lawful mahfud laka wali amthalik. Wa ama ana fa qablaka fi ummil kitab.
Lafal mahfud ini itu hanya untuk kamu dan orang-orang seperti kamu. Adapun saya sebelum kamu di atasnya, yaitu Ummul Kitab. Masya Allah. Jadi ada orang-orang yang memang bisa memandang lafal mahfud, bisa melihat catatan lafal mahfud. Maka diantaranya Syekh Abdul Qadir Jailani dalam kisah yang tadi, di mana ada seorang perempuan tawaf dengan kaki yang satu, kemudian dilihat oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, didatangi. Siapa ini orang yang tawaf dengan kaki satu? Aku adalah seorang perempuan. Aku dari Baghdad, aku meninggalkan seorang putriku yang sedang tidur. Kaki satuku menjaga putriku yang sedang tidur, dan kaki satuku lagi tawaf di Ka'bah. Jaraknya jauh. Beliau agak ta'ajab min kauniha min Baghdad. Beliau kaget dan bingung karena kondisi dia ini katanya dari Baghdad. Maka beliau menjawab, ana atasaffah la alaful mafud kada wa kada kullu yawm marrah. Aku ini setiap harinya ini membuka lafal mahfud, tapi aku nggak mendapatkan kamu ada di lafal mahfud. Maka si perempuan ini menjawab, al-lafal mahfud laka wa li amzalik. Lafal mahfud ini untuk kamu dan orang-orang semagam kamu, orang-orang seperti kamu. Adapun aku, maka fagablaka fi ummil kitab. Aku sebelum kamu ada di ummul kitab, nggak bisa dideteksi. Subhanallah, lebih tinggi lagi derajatnya magam si perempuan ini daripada si Abdul Qadir Jailani tadi. Ini menunjukkan ada seorang wali yang memang bisa memandang lafal mahfud ini karamah, dan ini juga bagian daripada mukjizat Nabi SAW. Karena semua karamah yang didapati oleh para wali adalah sesungguhnya mukjizat daripada Nabi SAW, karena mereka ini mengikuti Nabi SAW, mengikuti jejak Nabi, mengikuti sunnah-sunnah Nabi dan lain sebagainya. Dan juga di antaranya juga yang bisa melihat lafal mahfud itu adalah para wali-wali Allah Subhanahu wa taala dari kalangan ahli-ahli thariqah, para pendiri-pendiri thariqah, ya. Di antaranya juga Syekh Abdul Hasan Asyadzili, ya, yang murid kesayangan beliau, Syekh Al-Kautsari, ya. Beliau pernah menceritakan dari Abil Hasan Asyadzili, beliau mengatakan atla'ani Allah ala lawfil mahfud falaulal adab falaulal ta'addub ma'a jaddi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam laqultu hadha sa'id wa hadha syaqi, laqultu hadha sa'id wa hadha syaqi. Beliau mengatakan, Syekh Abdul Hasan Asyadzili, Allah telah menampakkan kepadaku apa yang ada pada Lauhul Mahfuz. Laula ta'addub ma'a jaddi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laqultu hadha sya'id wa hadha syaqi. Kalau seandainya bukan karena adabku bersama kakekku, yaitu Rasulullah SAW, karena beliau ini termasuk keturunan Nabi, ya, dari Al-Hasani. Beliau ini Al-Hasani, ya, dari Sayyidina Hasan, keturunan Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Kalau bukan ta'adub, rasa adab kepada kakekku Nabi SAW, Rasulullah SAW, maka aku akan katakan orang ini tercatat di Lauhul Mahfuz seorang yang nantinya bahagia, mulia. Orang ini yang nantinya sial, celaka di akhirat, masuk neraka. Orang ini masuk surga, orang ini masuk neraka. Orang ini masuk surga, orang ini masuk neraka. Aku akan katakan seperti itu kepada orang-orang yang aku lihat. Tapi karena aku ta'adub bersama Nabi SAW, maka aku tidak katakan itu. Nah, di antaranya memang begitu. Nah, jadi Syekh Abdul Hasan Asyadzili termasuk orang yang bisa melihat, memandang Lauhul Mahfuz. Ya. Bahkan dikatakan oleh Al-Habib Abdullah Al-Attas ketika ditanya oleh Syekh Ahmad Ibn Al-Ja'ad. Syekh Ahmad Ibn Al-Ja'ad bertanya kepada Al-Habib Abdullah Al-Attas, semua ini ada di kitab nama-nama ini kita tawasul di kitab Maslak. Ya, beliau pernah bertanya kepada Al-Habib Abdullah Al-Attas,
Mata yakunu syekhan. Kapan dikatakan seorang syekh itu syekh? Kapan orang itu dikatakan syekh? Ya. Syekh yang sesungguhnya kapan dikatakan orang ini bisa berlabel syekh? Ya. Nggak sembarangan dikatakan syekh fulan, ya nggak sembarangan. Maka Al-Habib Abdullah Al-Attas menjawab, la yakunu syekhan, tidak dikatakan seorang syekh itu syekh, ya, hatta yamhu sayyi'ata muridihi minal lawhil mahfuz, sampai dia mampu menghapus keburukan muridnya dari lawhul mahfuz. Ya. Jadi Al-Habib Allah Al-Atas menjawab, tidak dikatakan syekh yang sesungguhnya, la yakunu syekhan hatta yamhu sayyi'ata muridihi ala lawfil mahfud, hatta yamhu sayyi'ata muridihi ala lawfil mahfud, sampai dia bisa menghapus kesalahan muridnya di lawful mahfud, ya. Jadi luar biasa, ya, punya wewenang yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya ini adalah karamah seorang wali Allah Subhanahu wa taala yang mampu bisa menghapus, mungkin dengan doa permohonan, dengan ibtihal wa doa lillahi taala, berdoa kepada Allah, ibtihal, munajat kepada Allah, Allah bisa menghapus kekeliruan atau kesalahan murid si orang syekh itu yang dia lihat ada di lawhul mahfuz, begitu. Ya, jadi Al-Habib Abdullah Al-Attas ini termasuk orang yang bisa memandang lawhul mahfuz, begitu. Ya. Kemudian juga mereka ini adalah orang-orang yang Allah berikan magom yang tinggi, yang luar biasa, yang mampu memandang apa yang ditulis di atas lawhul mahfuz. Nah, ketika mereka menginformasikan, dan ini informasi dari lawhul mahfuz, ini adalah bisa dipastikan. Ini yumkinul qat'u al-mutayaqqan. Ini bisa memungkinkan al-qat'u al-mutayaqqan, kepastian yang diyakini, gitu. Kepastian yang dipastikan, yang diyakini. Selama orang itu belum mencapai magom bisa memandang lawhul mahfuz, maka tidak ada lain, dia adalah hanya waham saja, dugaan saja, bukan ilham, ya, bukan ilham. Ya, maka bagi kita nggak usahlah sok-sokan bisa memandang, ya, sok-sokan bisa melihat. Ini saya paling tidak suka dengan orang-orang yang seperti itu. Ini di sebelah kirinya kuntilanak, di sebelah kanannya genderuwo, itu di belakangnya, di punggungnya tuyul, dia lagi gendong tuyul. Ini nggak beres ini, dan kebanyakan keliru semua. Ini saya lihat dia ini jin keturunan, ini saya lihat ini adalah jin tumbal, jin khodam. Ini rata-rata salah, gitu loh, salah. Dan kita nggak bisa mengambil kepastian dari informasi-informasi seperti ini, apalagi informasi dari pasien yang dulunya pernah melihat hal-hal gaib, bisa memandang hal-hal yang gaib. Ya, kita tidak bisa pungkiri fenomena indigo, orang-orang yang indigo. Dan di dalam pelajaran kita, orang-orang yang indigo ini terbagi menjadi dua. Orang indigo yang memang ada gangguan gaib, ada jin dalam tubuhnya sehingga dia bisa melihat hal-hal yang gaib. Ada orang indigo karena memang Allah sengaja bukakan. Ya, contohnya orang-orang soleh, para wali Allah Subhanahu wa taala yang bisa melihat hal-hal yang gaib. Ya. Ini nggak bisa kita pungkiri. Ini waqi'iyah. Ya, ini waqi'iyah secara tajribiyah. Terjadi hal ini. Begitu. Ya, insya Allah kita akan bahas lebih detail lagi pembahasan masalah innahu yarahu wa qabilu min haitsu la tarawnahum. Dia, iblis dan pasukannya melihat dari sisi di mana kamu tidak bisa melihat. Ini ayat ini akan kita bahas nanti, gitu. Nah, mereka ini
Yang pasien-pasien bisa awalnya bisa memandang, bisa melihat hal yang gaib. Lalu kita sering tanya-tanya sama dia, tolong lihatkan ini, ada gangguan nggak? Maka dia akan instingnya yang berjalan, bukan lagi pandangan gaibnya. Karena pandangan gaibnya penyakit yang dia derita akibat ada jin dalam tubuhnya. Gitu. Memang pada saat ada jin itu dia bisa melihat penampakan-penampakan jin, bukan hakikat-hakikatnya jinnya, tapi penampakan jin seperti kuntilanak, pocongan, genderuwo, tuyul dan sebagainya. Ini terlihat memang betul. Tapi ketika dia sudah diobati, diruqyah, dikeluarkan jinnya, lalu kita bertanya-tanya dengan dia, ya, coba lihatkan, ini keliru. Makanya di panduan kami itu, di pelatihan kami itu bukan dengan bertanya kepada pasien, tapi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca ayat-ayat yang munasabah, yang sesuai. Alimul ghaibi wa syahadatur rahmanur rahim la tudrikul absar wa yudrikul absar latiful khabar. Lalu kita berdoa, ya Allah, tampakkan kepadanya, tunjukkan kepadanya begini. Ini kita doa kepada Allah melalui portal yang sudah kebuka. Bukan kita bertanya kepada orang yang portalnya kebuka. Ini keliru gitu. Tapi kita berdoa kepada Allah melalui portal gaib tadi itu. Dan ini sekedar hipotesis saja, tidak bisa kita pastikan. Dari pandangan dia, ya, dengan teknik ini ada sihir kiriman, ini ada sihir dari tetangganya. Ini nggak bisa dipastikan begitu juga. Ini hanya sekedar hipotesis, menggali informasi di dalam memudahkan kita penanganan kepada pasien yang lebih efektif, yang lebih maksimal, begitu. Jadi nggak bisa dipastikan, ya, nggak boleh begitu. Apalagi yang terkait masalah pasukan-pasukan Dajjal, ya. Jika seandainya memang dia diganggu oleh pasukan-pasukan Dajjal, ya semuanya setan, jin, semuanya yang jahat-jahat itu adalah pasukan Dajjal. Tetapi ada khusus dari pasukan-pasukan iblis itu yang memang mungkin dia ini ingin menyesatkan anak-anak yang mungkin punya andil nanti di akhir zaman bersama Imam Mahdi, ya, wallahu alam gitu. Jadi informasi yang kita dapat secara waqiah seperti itu. Nah, maka misal ini contoh, ya, satu kasus. Ada satu pasien yang dia sedang mengalami gangguan gaib dari pasukan Dajjal. Saya ingin menyesatkan anak ini karena anak ini nanti akan bersama pasukan Imam Mahdi misalnya itu. Seandainya ini benar, ya, kita anggap ini benar. Kemudian kita keluarkan jinnya berhasil. Lalu anak ini di hati kita ada anggapan anak ini istimewa dari informasi tadi itu. Maka kita akan menjadikan anak ini anak yang istimewa menurut pandangan kita. Lalu anak ini tentunya Dajjal nggak akan berhenti sampai di situ. Pasukannya misalnya dikeluarkan, nggak berhenti sampai di situ. Karena Dajjal ini adalah rajanya fitnah gitu. Fitnah itu al-fasad, ya, fid din atau fid dunya atau fil akhirah. Fitnah ini adalah kerusakan dalam agama, kerusakan dalam dunia. Ini namanya fitnah. Ya. Kemudian apalagi urusan Dajjal, di mana Nabi mengatakan kalau Dajjal keluar, kamu jangan coba-coba menjumpai dia, lari sejauh-jauhnya. Kalau kamu menjumpai dia pasti akan kena fitnah, ya. Begitu. Makanya dibuatlah satu strategi di mana pasien-pasien ini yang bekas kasusnya pasukan Dajjal, dia akan memanipulasi orang yang ngobatin tadi itu. Peruqyah tadi itu dimanipulasi. Ya. Ini anak istimewa dan kalian adalah yang berhak membimbing anak ini. Karena kalian nanti juga adalah pasukan Imam Mahdi. Nah, ini satu strategi untuk menghancurkan hati para praktisi. Akhirnya praktisi ini merasa bangga. Oh, ternyata saya ini adalah pasukannya Imam Mahdi kelak. Kenapa? Karena meyakini dari informasi si pasien tadi itu yang dia yakini sebagai pasukan Imam Mahdi. Nah, jadi pasukan Dajjal tetap menggunakan anak ini untuk
menstrategikan, memanipulasi, menipu praktisi yang ngobatin tadi itu. Nggak terima lah begitu, kok bisa dikeluarkan, nggak terima. Akhirnya dibuat strategi-strategi untuk menipu praktisi tadi itu supaya jatuh hatinya, supaya merasa dia ini suci, yuzaki nafsah gitu ya, membersihkan, mensucikan dirinya. Akhirnya ngaku-ngaku dia ini pasukannya Imam Mahdi, dia ini yang membawahi nanti benderanya Imam Mahdi, di belakangnya adalah orang-orang soleh, para wali. Ini nggak benar gitu loh, ini nggak benar itu. Allahumma inna nasukar rahmah, ada ayam berkokok ya. Kalau mendengar ayam berkokok mintalah rahmat, karena kata Nabi malaikat turun gitu ya. Jadi begitu. Nggak boleh kita ini memuji diri gitu loh. Haram hukumnya. Ya, kamu ketipu. Jadi pasien ini dimanipulasi pandangannya untuk menipu para praktisi yang ngobatin. Para praktisinya akhirnya betul-betul menilai dia ini yang ada memuji-muji terus. Kamu nih anak istimewa, kamu harus begitu. Ini kan malah menjebloskan anak itu. Dimana seharusnya kita memberikan nasihat, arahan, ayo kamu harus semangat, kamu harus baca rotib haddad, kamu harus baca Quran, kamu harus zikir, kamu harus baca wirid sakral, dan jangan hiraukan apa yang kamu lihat. Harusnya begitu yang terbaik. Bukan kita malah memuji-muji dia. Ini namanya menjebloskan anak itu gitu loh. Apalagi kita meyakini apa yang dia lihat. Padahal rumus kita ya, sudah lama, ini kitab sudah ratusan tahun yang lalu dan sudah kita baca puluhan tahun yang lalu. Ya. Al-umurul ghaibiyah mahya illa ilham au auham. Perkara gaib itu cuma dua, ilham dan auham. Ilham, firasat dari Allah Subhanahu wa taala dari Al-Ful Mahfud, auham atau dugaan. Wala yakunu fiha ghatun, enggak ada kepastian. Wala yumkin ahadun ayyaqta'a biha, enggak ada seorang pun yang bisa memastikan perkara gaib. Hatta anal auliya, meskipun dia para wali, innama yukhbiruna anha bil waham. Para wali juga mengabarkan informasi perkara-perkara gaib itu secara waham, dugaan. Hatta rubama yukhti fi dzalik. Kadang-kadang juga keliru dalam informasi perkara-perkara gaib yang disampaikan mereka para wali. Wala yumkinul ghatul mutayaggan illa fil lafil mahfud, dan tidak bisa dipastikan informasi perkara-perkara gaib yang diyakininya kecuali illa fil lafil mahfud, kecuali informasi itu berasal dari laful mahfud, yaitu para wali-wali khusus tadi itu. Ya, para wali-wali Allah yang memiliki keistimewaan magam yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang bisa memandang laful mahfud. Begitu. Maka ini perlu diperhatikan ya. Tolong ya, ini di-share sebanyak-banyaknya ya, supaya para praktisi nggak tertipu. Jadi ada satu Srikandi ya, yang saya keluarkan karena gara-gara dia selalu nebak-nebak. Ini di depan rumahnya Kiai ada orang yang nanam. Ini dia ada ular naga besar Kiai. Ini diikuti macan. Ini begini. Saya nggak suka yang begitu. Akhirnya kita keluarkan dia gitu loh. Kita keluarkan dia gitu. Apalagi praktisi-praktisi praktisi yang sok-sokan. Oh, ini sukmanya ada di gunung, ini sukmanya ada di laut pantai selatan dan lain sebagainya. Ini jangan. Nggak bisa seperti itu gitu loh. Ini hanyalah dugaan-dugaan, bukan kepastian-kepastian. Ya, pandangan-pandangan seperti itu jangan kamu pastikan. Tetap kamu kantongi sebagai hipotesis ya, di dalam menggali kasus. Tapi nggak bisa kita pastikan. Makanya coba perhatikan pandangan-pandangan saya. Ada saya mengiyakan ucapan-ucapan jin atau pasien-pasien yang melihat hal-hal yang gaib. Nggak ada. Kiai didekati Nabi Khidir, di samping Kiai Nabi Khidir. Kiai didekati macan putih. Kiai adalah keturunan Prabu Siliwangi. Kiai adalah keturunan Sunan Kalijaga. Nggak ada seperti itu. Nggak ada. Saya meyakini hal itu. Saya biarkan itu angin lewat. Itu angin lewat. Ya. Angin lewat. Malah ada orang yang bermimpi
dipaksa mengikuti pelatihan lainnya. Lalu di malamnya dia bermimpi saya bermuka cahaya, yang satunya bermuka sebelah separuhnya itu monyet. Jawaban saya apa? Wallahu a'lam. Terus bagus, itu kamu harus ikut pelatihan KBR, kamu jangan mengikuti pelatihan ini. Enggak, begitu loh. Enggak ada seperti itu. La tuzakkin nafsak. Jangan kamu sucikan diri kamu. Karena kamu yang lebih paham apa yang kamu lakukan. Ya, kamu yang lebih tahu dengan Allah Subhanahu wa taala. Di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekali-kali memastikan itu. Nggak boleh seperti itu, tidak boleh seperti itu. Sekali lagi, jangan menebak-nebak, jangan mempercayai. Makanya ada salah satu orang yang dia japri saya, Kiai, seminggu yang lalu saya bermimpi didatangi Sunan Kalijaga, katanya Sunan Kalijaga saya disuruh jadi panjulnya Kiai gitu. Saya jawab di chattingan itu, lah tadi malam Sunan Kalijaga datang kepada saya, katanya nggak jadi. Tolong sampaikan kepada orang itu kamu nggak jadi panjul saya, nggak usah jadi panjul saya. Selesai. Kenapa? Sudah kelihatan ini ngawur. Maka saya jawabnya juga ngawur. Dia mau jawab apa coba? Kan begitu. Saking kepinginnya dia pingin jadi panjul, sampai dia memanipulasi bermimpi Sunan Kalijaga, padahal dia berhayal. Mungkin dia tidur terus berhayal. Berhayal Sunan Kalijaga datang, terus kamu sebaiknya jadi panjulnya Kiai. Lalu disampaikan kepada saya, dia ngomongnya mimpi. Akhirnya saya jawab, lah tadi malam Sunan Kalijaga datang di mimpi saya, bilang kamu nggak usah jadi panjul saya. Selesai kan begitu. Begitu loh. Mau jadi panjul sampai seperti itu, melakukan sampai seperti itu. Ya, sampai berbohong dan lain sebagainya. Nggak bisa seperti itu. Ya Allah, ya Rabb, ya Rahman, ya Rahim. Jangan terperdaya dengan pujian-pujian orang lain. Ya, jangan terpercaya. Makanya saya nggak meyakini atau mengklaim diri saya ini sebagai guru kalian, sebagai mursyid. Naudzubillah min dzalik. Nggak ada. Coba apa pernah saya mengatakan kepada orang lain secara umum, saya ini guru kamu, patuhi saya? Nggak ada. Apalagi saya mengatakan saya ini mursyid. Naudzubillah min dzalik. Jauh daripada kata guru, apalagi kata mursyid gitu. Innama ana tilmid li syaikhi. Saya ini hanyalah murid kepada guru saya Abdul Taufik bin Abdul Qadir As-Segaf dan para guru-guru saya yang lain. Itu. Makanya di salat Rabithah itu saya sebut wa ashabar ruqyah. Bukan wa talamidatir ruqyah. Bukan murid-muridku dalam bab ruqyah, dalam bidang ruqyah. Enggak. Tapi saya katakan wa ashabar ruqyah wa hadhil ummah. Kenapa? Li'annakum sahibi wa ana sahibukum. Karena kalian ini saya anggap adalah sahib saya dan saya ini adalah sahib kalian. Makanya kita sebut di situ di salat Rabithah wa ashabar ruqyah wa hadhil ummah. Begitu. Jadi apa namanya, sudahlah, jangan sok-sok nebak-nebak, jangan sok-sok nebak-nebak ya, nanti akhirnya aduh anak saya pilek, ini kayaknya banaspati, anak pilek banaspati, ya itu kebanyakan minum es krim, kebanyakan minum es, AC-nya kebesaran, kok banaspati. Nanti ada suara dikit di genteng, aduh ini genderuwo lagi jatuh, ini genderuwo lagi turun gitu. Ini genderuwo lagi ngintipin saya. Padahal kucing, padahal tikus gitu loh. Nggak bener jadi pikirannya. Ya. Janganlah seperti itu, wahai saudaraku. Ya Allah. Ya, lagi perlu dicatat ya, di titik berat kan. Al-Habib berkata, al-umurul ghaibiyah mahya illa ilham aw awham. Perkara-perkara gaib tidak ada lain cuma dua, ilham dan awham. Awham itu dugaan-dugaan saja, insting-insting saja. Wala yakunu fiha ghot'un, tidak ada kepastian ya, di dalamnya. Wala yumkin ahadun ay yaqta'a biha,
dan tidak ada seorang pun yang bisa memastikannya. Hatta annal awliya, meskipun itu para wali, innama yukhbiruna anha bil waham. Mereka ini memberikan informasi perkara gaib bil waham, hanya insting saja, waham saja ya. Hatta rubama yukhti'u fi dzalik, hatta rubama yukhti'a fi dzalik, kadang-kadang juga keliru dalam memberikan informasi perkara gaib. Wala yumkinul ghutsul mutayaggan illa fil lawhil mahfuz, dan tidak bisa memastikan apa yang diyakininya itu illa fil lawhil mahfuz, kecuali apa yang ada di dalam lawhil mahfuz, begitu. Makanya mereka para wali-wali Allah Subhanahu wa taala nggak sembarangan, ya, nggak sembarangan memberikan informasi gaib. Di pondok-pondok pesantren itu pun juga tidak mendahulukan urusan-urusan begini, kitab-kitab gaib, ya, kitab-kitab klinik, ya, kitab ruqyah dan lain sebagainya, itu tidak diutamakan di awal, tetapi di akhir itu pun kadang jarang-jarang, ya, sedikit-sedikit. Jarang di pesantren yang membahas secara utuh tentang ilmu pengobatan, ilmu hal-hal yang gaib, khazinatul asrar, as-sirrul jalil, ya, atau membawa usul hikmah dan lain sebagainya. Kadang-kadang di pesantren itu nggak ada, ya, hanya pesantren-pesantren khusus yang membahas itu. Kadang-kadang di bulan Ramadan kan begitu. Kenapa? Karena yang lebih diutamakan itu adalah penguatan syariat, ya, penguatan syariat. Dikuatkan dulu syariatnya, tauhidnya, akidahnya, dasar-dasar ilmu daripada ilmu agama yang fardul ain, ini yang perlu dikuatkan. Ini yang perlu dikuatkan begitu. Sehingga di KBRA ini lebih mengutamakan ilmu begitu. Ya, KBRA ini Darul Ilmi wa Syifa, ya, pondok ilmu dan pengobatan. Di mana-mana kita buka kitab. Di pusat saja setiap ba'da subuh habis wudhu latif buka kitab, baca kitab. Habis Isya baca Rotibul Haddad, baca kitab kan gitu. Bahkan kita anjurkan setiap rutinitas KBRA, Rotibul Haddad dan Tawasulan, usahakan yang bisa membaca kitab. Dia pernah mondok, pernah ngaji, pernah belajar di pesantren, dan dia adalah seorang ustadz, dia bisa membaca kitab, silakan untuk membuka kitab kepada para praktisi yang hadir di situ. Ya, misalnya kitab Risalatul Mu'awanah, kitab Adab Sulukul Murid, kitab Nasaihid Diniyah, dan kitab-kitab yang lainnya. Ini penting sekali. Dan itu sudah berjalan lama. Ya, makanya dari tahun 2009 sampai tahun 2012 itu saya nggak mengajarkan ilmu ruqyah. Kenapa? Karena belum ada izin dari guru saya untuk mengajarkan ilmu ini. Banyak yang minta dari tahun 2009. Yang ada cuma ngikut-ngikut saja, ya, seperti teman-teman yang dekat sama saya dari kecil, dan itu teman kampung saya, kelahiran saya di Jakarta. Itu. Sampai tahun 2012 itu pun kita ajak mereka ke majelis, ya, waktu itu majelis Rasulullah pertama kali di Jakarta. Ya, beliau melantunkan, membaca dia ulami, dan mereka kita ajak ini teman-teman saya, karena saya kelahiran di dekat situ. Ya, dekat Cidodol, ya, di kampung kecil Jalan Asyurat Kebayoran Lama. Itu kita ajak ke situ sampai ada di antara mereka yang tertarik dan tidak lepas. Ya, kita berpesan jangan meninggalkan majlis ini. Ya, ini majlis luar biasa nikmatnya, khususnya beliau ini saya yakini adalah wali kutubnya hati gitu. Luar biasa ternyata Habib Umar juga menjuluki Sultanul Qulub. Padahal di saat itu saya mengatakan beliau ini wali kutubnya hati menurut saya gitu loh. Karena betul-betul bisa menyentuh hati orang-orang yang mendengarkan ceramah beliau. Begitu. Pada saat itu cuma 30-an orang. Ya. Majlis. Ilmu. Begitu. Jadi ini nasihat saya. Ya, dan masih banyak sebenarnya hal-hal yang penting yang harus kita utarakan, ya. Nanti setiap malamnya insya Allah akan saya sempatkan untuk streaming, meskipun rumah masih berantakan, ya, masih beres-beres, masih ada kegiatan-kegiatan lainnya, sehingga saya tidak buka dari awal Ramadan. Mohon maaf, ya, sinyal juga agak sedikit terganggu di sini, ya, kurang bagus, dan
sebentar lagi juga saya akan meluncur ke Jakarta lagi insya Allah untuk pelatihan di tanggal 8 Mei insya Allah, dan buka bersama juga ada beberapa penanganan khusus di Jakarta yang kita jadwalkan insya Allah gitu. Nah, insya Allah begitu ya. Juga saya teringat kalam daripada Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani ya. Beberapa kitabnya kita baca. Di sini ada kitab beliau. Ada kitab Tanbihul Muqtari, itu karya beliau juga, dan banyak lagi karya-karya kitab beliau. Disebutkan juga di Karamat Jami Karamatil Aulia. Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani beliau pernah menukil dari Syekh Jakir, namanya Syekh Jakir. Syekh Jakir ini mengatakan, ma akhadtu al-ahda ala muridin hatta ra'aitu ismahu maktuban fi lawfil mahfud wa annahu min auladina. Syekh Jakir mengatakan, aku tidak mengambil janji kepada seorang murid ya, sampai aku melihat namanya dia ada di Lauful Mahfud dan dia tertulis termasuk murid kami, termasuk putra kami, anak kami, maksudnya murid kami. Kalau di Lauful Mahfud terus itu dia adalah murid saya, maka saya akan terima dia. Kalau enggak, saya akan tolak dia gitu. Jadi apapun yang dia putuskan, dia melihat terlebih dahulu yang ada di Lauful Mahfud, Syekh Jakir ya. Jadi banyak para wali-wali Allah Subhanahu wa taala yang memang mereka bisa melihat Lauful Mahfud, dan ini bagian daripada karamah para wali Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Saya rasa cukup sampai di sini dulu. Mudah-mudahan bermanfaat dan insya Allah bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk diri Al-Fakir dan juga untuk para pendengar, khususnya para praktisi KBRA dimanapun berada, dan yang menyaksikan video ini bisa mengambil manfaat dan faedahnya. Demikian. Mohon maaf apabila ada salah kata atau menyinggung hati. Usikum nafsi bitaqallah, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah, ila liqa wal afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.